Jadi selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi pada hari ini saya akan membawakan salah satu topik yang menarik yang benar-benar dilihat di kehidupan sehari-hari kita dan jadi salah satu permasalahan utama, yaitu menabung ya. Jadi di sini gue bakal berikan satu statement yang benar-benar kontradiktif, yaitu bahwa menabung itu untuk orang miskin. Jadi ya, sini saya akan katakan bahwa jika kalian sampai saat ini masih menabung, ya itu artinya kalian itu ada orang yang miskin. Jadi di sini gue bakal sedikit jelaskan kenapa nabung itu buat orang miskin. Jadi simpelnya begini guys. Jadi ya di sini gue akan bahas salah satu topik yang paling berkaitan dengan kenapa nabung itu bisa untuk orang miskin. Jadi satu aja sih topik inti yang akan gue bahas hari ini, karena ya penjelasannya pasti sangat berat dan panjang. Dan kalau kita bahas semua itu butuh waktu berhari-hari. Jadi simpel aja gini. Jadi inti yang akan gue bahas di sini adalah tentang inflasi. Jadi kita bakal langsung aja bahas intinya. Jadi inflasi ya, kalau kalian tidak paham ya, ini materi makroekonomi, tapi kalau misalnya kalian tidak paham, jadi di sini gue bakal sedikit jelasan secara simpel. Bayangin dulu kalian dengan duit 50 perak udah bisa beli komik Bobo. Oke, itu 50 perak ya. Sekarang coba kalian tanya ke toko-toko harga komik Bobo itu sekarang berapa? Paling tidak 10.000 sampai 50.000 untuk series terbarunya. Itu di skip. Untuk series yang lama di skip aja, karena ya itu udah jelas harganya nggak masuk akal. Karena pasti ya kolektor pasti berani jual mahal. Jadi tapi bukan itu masalahnya. Jadi masalahnya adalah kalau saya dulu kita bisa beli sebuah komik dengan harga 50 perak. Sekarang kita butuh 15 ribuan buat beli sebuah komik. Nah, itu ada salah satu contoh kenapa kita tidak boleh menabung, dan menabung akan membuat kita miskin. Bayangkan kalau misalnya dulu kalian punya duit 1 miliar, sekarang tidak ada, masih 1 miliar juga jumlahnya, tapi bedanya kalian cuma bisa beli rumah. Dulu kalian bisa beli satu perusahaan, sekarang hanya bisa beli satu rumah. Bayangkan, itu pun rumahnya nggak terlalu mewah, nggak terlalu besar. Jadi ya intinya topik yang ingin gue bahas ini adalah bahwa ya berhentilah menabung. Solusi yang bisa gue tawarkan di sini adalah dengan berinvestasi. Kalian percaya gak kalau misalnya di tahun 2014 kalian punya 1 juta, kalian investasikan, sekarang kalian udah bisa beli 1 Lamborghini. Nah itu benar-benar kasus nyata guys. Itu sudah kejadian di dunia nyata. Ada orang yang benar-benar mengalaminya ya. Itu adalah suatu keajaiban dari dunia investasi, karena ya dengan istilahnya duit, kalian bisa dengan duit yang sedikit kalian bisa benar-benar jadi orang yang kaya. Nah, itu ya lagi-lagi investasi itu bisa dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk investasi dan bisnis ya. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah investasi kan itu beresiko, resikonya tinggi, benar. Tapi ya balik lagi, di dunia ini itu tidak ada yang bebas resiko. Contohnya aja, kalian di tempat ini juga kalian ada resiko tiba-tiba kena serangan jantung. Tapi ya kita gak berharap ya, tapi ya tetap pasti ada kemungkinan ya, ada resiko di kehidupan ini. Intinya kalau misalnya kalian tidak mau menerima resiko, yang mending kalian mati aja, gak usah hidup. Dan kalau misalnya semakin tinggi resiko yang kalian ambil, juga semakin tinggi potensi kalian untuk menuju kesuksesan di dunia ini. Dan ya kesuksesan itu tidak selalu dengan popularitas, tidak selalu dengan istilahnya terkenal gitu. Popularitas itu sederhana dari bagaimana kita benar-benar memulai investasi, baik untuk ya pada diri kita sendiri. Jadi investasi itu ya hal kecil itu ya bisa ya, salah satunya adalah kita berinvestasi pada diri kita. Misalnya public speaking, itu kita hanya perlu waktu dan effort dan mental yang kuat untuk melatih, untuk berproses. Nah guys, selain daripada itu ya, mungkin selanjutnya adalah
Ya kalian nabung, kalian berhenti lah menabung, kalian berinvestasi misalnya di reksadana deh, apalagi sekarang ada juga namanya kripto. Dia bedanya kalau kripto di sini kita bisa nabung mulai dari 5 ribuan, dan gua tiap hari nabung 5.000 dan sampai sekarang itu benar-benar luar biasa hasilnya ya. Dan mungkin lebih daripada itu ya, gue cuma bilang bahwa menabung itu buat orang miskin. Jadi kalau misalnya sampai hari ini kalian setelah jadi sampai kalau setelah ini juga kalian masih keras kalau salah mau terus-terusan cuma nabung doang duit kalian di bank atau di celengan, ya udah mending kalian, berarti itu kalian jadi orang miskin aja selamanya ya guys. Dan sekian dulu untuk kesempatan kali ini, terima kasih banyak.